Aku masih menunggu hari di mana ibuku berkata, ini tak nyata, kita miliarder. Ini hanya supaya kau rendah hati. Tapi aku tahu itu tak akan terjadi. Dan aku tetaplah sederhana. Tapi maksudnya berlatar belakang sederhana. Hai, aku Edison dari Colorado. Sejak ayahku meninggal saat aku berusia 7 tahun, kami hidup miskin. Dan ibu marah setiap kali aku meminta uang padanya. Jadi, pergi ke perkemahan musim panas yang mahal seperti ini sepertinya tidak masuk akal bagiku. Tiba-tiba, seseorang merebut selebaran dari tanganku. Itu Katie dan Candice, cewek-cewek jahat di sekolah. Girls, apa kalian siap untuk trip ini? Rambut baru, kuku baru, baju baru, semua siap. Bagaimana denganmu, Eddie jelek? Ups, maaf, kami lupa kalau pecundang miskin sepertimu tak akan mampu ikut serta. Aku menahan air mataku saat mereka tertawa, kemudian pergi. Edison, kau baik-baik saja? Jangan dengarkan mereka, aku bisa membantu. Menjauhlah dariku, Leila. Cewek kaya sepertimu tak akan pernah mengerti. Kutepis tangannya dan berlari pergi. Kita lihat saja. Ibu sedang bersiap untuk shift malamnya dan sepertinya tidak sedang bad mood. Maksudku ini kesempatanku untuk bertanya. Ibu, aku perlu uang untuk camp sekolah. Ini kesempatan terakhir untuk... Kita hampir tak mampu bayar uang sewa bulan ini. Apa kau tahu itu? Carilah cara untuk menghasilkan uang sendiri daripada terus meminta padaku. Di usiamu sekarang kau masih saja tak pengertian. Tak pengertian? Apa ibu pernah mengerti aku? Aku benci betapa miskinnya keluarga kita ini. Dan lebih dari apapun, aku benci ibu. Aku langsung lari ke kamarku, mengemasi tas, dan segera meninggalkan rumah. Ini sudah jam 2 dini hari. Dan badai salju ini makin memburuk. Kuacuhkan puluhan panggilan dari ibuku. Tak mungkin aku kembali ke rumah itu. Sampai kapanpun. Rasanya membeku. Ku cari-cari dalam tas ranselku sarung tanganku saat... Alice in Wonderland, buku kesukaanku. Momen terindah di hidupku tiba-tiba datang kembali padaku. Saat ayah membacakan dongeng sebelum tidur setiap malam, aku tak pernah lupa matanya yang lembut dan suaranya yang hangat. Saat ku balik halaman dengan harapan bisa mengalihkan perhatianku dari badai ini, ponselku memberitahukan panggilan lain dari ibu. Aku harus memberitahunya untuk tak menggangguku lagi. Tunggu dulu, rumah sakit? Ibuku mengalami kecelakaan kerja? Segera ku kayuh sepedaku menuju ke sana, tapi badai yang menderu melemparkan tumpukan salju ke arahku. Aku tak bisa melihat apapun. Apakah ini sudah pagi? Kebalikan dari badai salju kemarin, semuanya tampak segar seolah sekarang musim semi. Tapi di mana aku? Tiba-tiba sebuah biji pohon ek raksasa terjatuh dan pecah jadi 2, yang di dalamnya terdapat selembar kertas. Selamat datang ke Wonderland. Apa aku sedang bermimpi? Bangunlah Edison, ibu membutuhkanmu. Berhenti membuang waktu melamun seperti ini. Tak lama kemudian terdengar jeritan melengking. Penyusup, tahan dia! Tiba-tiba, 2 lelaki asing berseragam mencengkram lenganku, memaksaku menuju lengkungan mawar kecil dan menyuruhku melewatinya. Aku melihat sekeliling dengan perasaan takjub. Aku berada di rumah kaca besar dan seorang pria berpakaian mewah sedang menungguku. Halo, aku Edward, Raja Wonderland. Selamat datang di kerajaanku. Ayah? Apa itu ayah? Ia nampak sangat mirip dengan ayahku. Aku hampir saja berseru. Ia menyambutku hangat dengan meja berisi hidangan mewah. Aku belum makan sejak kemarin malam, jadi aku tak bisa menahan diri untuk langsung melahapnya. Hanya ketika jam berdentang, aku teringat akan kenyataan. Ibu, aku harus menemuinya. Aku segera bertanya jalan keluar ke Raja Edward. Negeri ini indah, tapi ada monster yang menguasai gerbangnya. Aku tak tahu bagaimana kau bisa sampai sini, tapi jika kau ingin pergi, kau harus membawakan monster itu 3 benda yang berharga. 3 benda? Tanyaku. Ya, mari kita lihat apa ini. Kemudian Sir Edward mendekati pintu kaca dan berbicara dengan keras. Cermin-cermin di dinding. Siapakah yang paling tampan di antara semua? Yang mulia, Anda adalah yang paling tampan, yang paling elegan. Kami berharap bisa sesempurna dirimu. Ya, if I was you, I wanna be me too. Sekarang beritahu aku, supaya Edison bisa meninggalkan tempat ini, benda apa yang diperlukan? Untuk kabur dari negeri ini, dia harus mendapatkan sehelai rambut Rapunzel yang indah, shawl dari si tudung merah, dan lampu ajaib Aladin. Selesaikan misi ini sebelum jam menunjukkan tengah malam atau terjebak di dunia ini selamanya. Apa? Apa kau serius? Di mana aku bisa temukan benda-benda itu? Jangan khawatir, aku akan mengutus Arthur, pengawal terdekatku, untuk menemanimu. Saat itulah seorang pria tinggi tampan kira-kira seusiaku muncul. Hai gadis kecil, tak ada waktu lagi, kita harus pergi sekarang. Kemudian dia memberikan pakaian dan menyuruhku untuk berganti. Setelahnya kami melewati gerbang yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini tak lagi menuju Taman Mawar Merah, melainkan ke saluran pembuangan bawah tanah.
Iu, apa yang kita lakukan di bawah sini? Ini bau. Arthur tak berkata apa-apa dan dengan cepat menemukan tangga menuju ke atas. Aku segera mengikutinya dan ada jalanan yang ramai di depanku. Kuperhatikan semua orang sedang melihat sesuatu. Itu rambut pirang panjang terjuntai dari geria tawang pencakar langit. Hah? Rapunzel tinggal di gedung Empire State? Konyol. Kami segera berjalan menuju ke sana, tapi tempatnya dijaga dengan sangat ketat. Bagaimana kita bisa masuk? Itulah kenapa ku bilang pakai ini. Jadi dengan mudah kami berbaur dengan pembantu dan pelayan memasuki gedung. Wah, aku tak pernah menginjakan kaki di rumah semewah ini. Siapa kau? Tertegun aku menoleh ke belakang dan melihat Rapunzel dalam dongeng Grimm, berdiri tepat di depanku. Tapi tunggu, kenapa gadis ini tampak tak asing? Layla, apa ini kau? Oh astaga, aku tahu kau kaya, tapi aku tak menyangka kau tinggal di rumah seindah ini. Kau mengenalku? Dengan bersemangat kutunjukkan padanya foto sekelas kami. Layla tampaknya sangat tertarik dengan foto itu, tapi dia tak bisa mengingat apapun dan memintaku lebih banyak cerita tentang sekolah. Saat aku bercerita tentang teman-teman kami padanya, Arthur berbisik, "Kau perlu melanjutkan tugas sekarang." Oh, ini sudah 2 jam. Dengan berhati-hati aku memilih kata untuk meminta sehelai rambutnya, dan tentu dia mengiyakan. Tapi saat kami akan pergi, dia berpegang erat padaku. Kumohon tinggallah bersamaku. Pakaian, sepatu, apapun yang kau inginkan bisa kuberikan padamu. Yang ini juga? Semua barang-barang mewah ini akan jadi milikku? Ya, tentu saja. Sadarlah, apakah sudah lupa apa tujuan kita ke sini? Apa kau menyerah tak bertemu dengan ibumu lagi karena hal ini? Aku minta maaf Layla, tapi aku sungguh harus pergi. Ibuku sedang dalam bahaya. Kalau begitu, kumohon ajak aku bersamamu. Aku tak bisa lagi berada dalam rumah mengerikan ini lagi. Ayolah, kau punya segalanya yang ada di bumi ini. Ini seperti surga. Tidak, ini adalah neraka. Semua benda ini tak berarti. Yang kuinginkan adalah kebebasan, sekolah, teman-teman, dan bisa melakukan apa yang kuinginkan. Ternyata setelah orang tuanya bercerai, ayahnya lakukan apa saja untuk menangkan hak asuh dan menahannya di sini hanya untuk menghasilkan uang dari rambut pirangnya yang indah. Aku rindu ibu. Aku lebih suka tinggal di rumah kecil yang kumuh daripada tempat yang dingin dan mentereng ini. Aku tak bisa meninggalkannya di sini. Tiba-tiba aku ingat bagaimana Eugene menyelamatkan Rapunzel di film. Jadi setelah mendapat persetujuan Layla, aku memotong pendek rambutnya dan kami bertiga kabur dari geria tawang ini. Kami mengantari Layla ke sekolah di mana ibunya sudah menunggu. Hal paling sederhana seperti kebebasan, teman, atau seseorang yang sungguh peduli pada kita jauh lebih berharga daripada benda-benda material yang semu. Sayangnya, aku selalu mendambakan yang tak kupunya dan memandang remeh apa yang kumiliki. Ayo, kenapa kau masih saja berdiri di sini? Hah? Kita harus masuk kelas juga? Tak ada waktu untuk ini. Kita harus mencari si tudung merah. Tanpa sepatah kata, Arthur menyeretku pergi begitu saja. Hingga akhirnya berhenti di depan seorang gadis yang mengenakan syal di kepalanya. Ini dia, orang yang kau butuhkan. Aku melambai ke arahnya, tapi dengan dingin dia hanya mendongak dan bertanya, "Apa maumu?" Hah? Si tudung merah tak lain adalah si Katie? Aku akan langsung saja. Aku butuh syal merahmu. Apa kau bisa? Permisi? Ini Gucci. Kau tahu berapa harganya? Ini bahkan edisi terbatas. Lihatlah dirimu. Kau mungkin bahkan tak punya sepeser pun atas namamu. Ya, itu benar. Tapi aku sangat memerlukan syal ini. Aku akan lakukan apa saja yang kau mau. Baiklah, kuharap kau tak menyesal mengatakan itu. Tepat setelahnya, sebuah mobil mewah datang menjemput kami. Kami berhenti di perkebunan apel, yang mana tak asing bagiku karena itu tempat ibuku bekerja. Nah, aku ingin memanggang pai apel untuk ibuku, jadi ambilkan aku sekotak apel. Ingat, kau harus melakukannya sendiri. Temanmu di luar. Ibuku bahkan bisa memetik rata-rata 12 kotak sehari. Jadi, 1 kotak mudah saja. Tapi, siapa yang mengira 1 kotak itu sebenarnya adalah sebuah wadah berisi hampir 500 kilo apel? Apa dia ingin memanggang untuk seluruh kota? Oh, aku kelelahan. Siapa di dunia ini yang bisa memetik apel di bawah panas terik seperti ini selama berjam-jam? Kepalaku mulai berputar-putar. Hilang keseimbangan, aku terjatuh dari tangga. Untungnya, Arthur menangkapku tepat waktu. Tetap saja ibumu melakukan ini setiap hari. Bisa kau bayangkan betapa kerasnya dia bekerja untuk menghasilkan uang demi keluarga? Mungkin itulah kenapa ibuku selalu letih dan emosian. Tiba-tiba aku sangat merindukannya. Aku akhirnya memanen cukup banyak apel dan membawanya untuk ditukar dengan syal itu. Tapi Katie masih menyuruhku untuk memilih 10 apel yang sempurna. Tak peduli yang mana yang kupilih, dia mengerutkan kening tanda tak puas. Apel ini tak bagus. Yang ini juga. Ada goresan 2 cm. Kau berlebihan, ini semua sama.
Tak mungkin, semua untuk ibuku harus yang terbaik. Dia sakit dan aku perlu pie apple yang sempurna untuknya. Kemudian Katie memberitahuku kalau saat ibunya hamil, dia sedang sakit. Dokter menyarankannya untuk menggugurkan kandungannya untuk keselamatannya, tapi dia menolak dan merisikokan nyawanya melahirkan Katie. Mendengar cerita itu, mataku secara alami berkaca-kaca. Kenapa sekarang? Apa kau lelah dengan pekerjaan kecil ini? Tidak, aku hanya sangat merindukan ibuku. Aku sangat ingin kembali padanya. Aku menyadari kalau bahkan Katie, cewek jahat tak berhati itu masih mencintai ibunya sebesar ini. Tapi semua yang kulakukan hanyalah meminta dan memohon-mohon pada ibuku. Aku anak yang buruk sekali. Jika kau sangat menyayangi ibumu, kau tahu harus bagaimana mulai sekarang. Bantu aku mengantar hadiah ini ke ibumu yang berjasa, oke? Dan ini, ambillah dan lengkapi misi itu. Akhirnya, kami sampai. Persinggahan terakhir adalah sebuah museum. Arthur berkata kalau ada ruang rahasia dengan lampu ajaib. Tapi mendapatkan kunci ke ruangan itu sudah cukup merepotkan. Laser keamanan tersebar di mana-mana, jadi kami masuk melalui sistem ventilasi. Arthur mengikatkan tali melingkari pinggangku lalu perlahan-lahan menurunkanku ke tempat kunci itu. Sedikit lagi dan ku dapatkan. Tapi segera saat ku sentuh kunci itu, setetes keringatku jatuh menyebabkan alarm menyala. Para penjaga segera masuk dari pintu, tapi untungnya Arthur menarikku tepat waktu. Kami berhasil keluar dari sistem ventilasi, tapi tempat ini seperti labirin. Lalu Arthur menarikku sembunyi di balik dinding. Sedikit demi sedikit, wajahnya kian mendekat ke wajahku, dan jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, seluruh dinding di belakangku bergerak. Ternyata ada tangga rahasia menuju ke ruang bawah tanah, dan tak butuh waktu lama bagi kami untuk temukan ruangan itu. Hah? Di mana lampu ajaib itu? Arthur mendekati satu-satunya benda di ruangan itu, sebuah proyektor. Dia menyalakannya, lalu pada dinding putih muncul gambar ibuku yang lelah setelah sepanjang hari bekerja. Tapi begitu pulang ke rumah, dia masih datang memeriksa apa aku tidur nyenyak. Gambaran dirinya yang bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan kesukaanku. Di atas segalanya, dia sesungguhnya tahu mengenai trip camping itu dan berusaha bekerja lembur supaya aku bisa ikut. Waktu menipis, kau harus segera kembali dan menyerahkan benda-benda ini. Aku berusaha kembali tenang dan dengan cepat menyeka air mataku lalu pergi dengan Arthur. Aku akan segera kembali bersama ibuku. Aku akan kembali, tolong bawa aku ke gerbang. Tiba-tiba, bunyi berdentang membuatku terpaku. Aku minta maaf, tapi waktunya habis. Kau sudah gagal dalam misi ini. Tapi kenapa khawatir? Tak terlalu buruk berada di sini. Kau akan punya segala yang kau inginkan. Dengan cara apapun, tolong antar aku ke monster itu. Aku tak butuh yang lainnya. Aku hanya ingin bersama dengan ibuku. Aku telah bersikap abai selama ini. Aku tak bisa meninggalkannya saat ia sangat membutuhkanku. Sebenarnya tak ada monster di sini. Itu keserakahan, keegoisan, dan sikap tak bersyukur yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi aku bisa tahu kau sudah mengalahkan monstermu dan memetik pelajaran. Jadi, kau bisa menuju ke ibumu sekarang. Hah? Semuanya menjadi sangat terang. Di mana aku? Sayang, kau bangun. Syukurlah. Seseorang meremas tanganku. Itu adalah ibu. Ibu memberitahuku bagaimana dia pingsan di tempat kerja karena terlalu lelah. Kemudian dia tahu kalau aku terjatuh dari sepedaku di badai salju dan tak sadarkan diri. Ini sayang. Ibu meletakkan sejumlah uang di tanganku. Sekarang kau bisa pergi ke trip camping. Aku sangat menyesal membuatmu kesal dan aku janji akan bekerja lebih keras lagi supaya kau tak kekurangan. Aku pun menangis dan menggelengkan kepala. Aku tak memelukkannya. Aku tak ingin ibu bekerja lembur dan membahayakan kesehatan ibu untukku. Ibu sehat dan ada di sisiku saja yang kubutuhkan. Bu, tolong maafkan aku atas semuanya. Saat kami usai berpelukan, kulihat seseorang berdiri di ambang pintu. Arthur. Ternyata Arthurlah yang menyelamatkanku di badai salju itu. Terima kasih banyak, kau satria berbaju zirahku. Kapan saja, aku lega kau baik-baik saja. Aku bersungguh-sungguh, aku tak akan menyelesaikan misi itu tanpamu. Oh? Misi apa? Menatap matanya yang indah itu, jujur aku merasa seolah dia dikirim ayahku untuk membantuku belajar dari kesalahanku dan mensyukuri apa yang kupunya. Lupakan, aku hanya lega kau ada di sini.